Halo, selamat datang di Law Online Official. Hari ini kita akan membahas tentang restoratif justice. Dan katanya, restoratif justice ini adalah sebagai solusi hukum bagi rakyat kecil. Apakah benar? Seperti kita tahu bahwa hukum harus adil dalam penegakannya, di mana tidak berat ke kanan maupun tidak berat ke kiri, apalagi sampai tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Penegakan hukum selain berprinsip pada keadilan dan kepastian hukum, tapi juga dilihat dari segi kemanfaatannya, sehingga hukum dalam penegakannya haruslah adil, pasti, serta ada unsur kemanfaatan. Maksudnya apa sih adil, pasti, dan bermanfaat itu? Maksudnya, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka penegakan hukumnya haruslah yang pertama, adil. Adil di sini semua sama di mata hukum. Jangan sampai ada hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang kedua, kepastian hukum. Maksudnya bahwa tindak pidana yang dilakukan diatur dalam undang-undang. Dan yang ketiga, kemanfaatan. Nah, apakah bermanfaat? Tidak jika pelaku dimasukkan ke dalam penjara. Kita harus melihat dari sisi kemanusiaan. Melihat dari sisi humanis atau kemanusiaan tersebut, dalam hukum pidana dikenal dengan pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Lalu, apa itu restoratif justice? Pengertian restoratif justice atau keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sehingga kita menemukan 4 poin utama. Poin yang pertama yaitu penyelesaian perkara tindak pidana. Poin yang kedua yaitu hanya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait. Poin yang ketiga yaitu penyelesaian yang adil. Dan poin yang keempat yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Mari kita bahas keempat poin utama tersebut. Yang pertama, penyelesaian perkara tindak pidana. Di Indonesia, restoratif justice diterapkan hanya pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, melibatkan pihak-pihak tertentu, korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, dan pihak-pihak lain yang terkait, serta penyelidik atau penyidik sebagai mediator. Yang ketiga, penyelesaian yang adil. Dalam penyelesaian perkara melalui restoratif justice, harus menemukan penyelesaian yang adil bagi para pihak. Ukuran adil tersebut tergantung dari kesepakatan para pihak yang terlibat. Yang keempat, pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan. Restoratif justice ini menekankan pada pemulihan keadaan semula yang terletak kepada pemenuhan keadilan pada para pihak, khususnya pada korban sebagai pihak yang dirugikan dan juga kepada pelaku sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, dengan memperhatikan pada sisi kemanusiaan dan bukan pada pembalasan. Perlu ditekankan bahwa restoratif justice bukanlah ajang untuk balas dendam. Selain itu, kita pun harus memperhatikan prinsip dari restoratif justice, yaitu bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak-pihak lain yang terkait, serta penyelidik atau penyidik sebagai mediator. Penyelesaian perkara salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut yang perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut. Lalu, apakah restoratif justice telah diterapkan pada penyelesaian perkara hukum pidana di Indonesia?
Salah satu kasus dengan menggunakan penyelesaian restoratif justice adalah pada perkara pidana pencurian ponsel yang dilakukan oleh seorang bapak dengan tujuan untuk belajar dari anaknya. Diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Garut dengan pertimbangan sisi humanis atau kemanusiaan. Putusan bebas ini bukan berarti membenarkan perbuatan pelaku, tapi balik lagi pada prinsip dari penerapan restoratif justice pada penyelesaian perkara tersebut sangatlah tepat dan tersangka berhak untuk perkaranya diselesaikan dengan sistem restoratif justice dengan pertimbangan di mana tersangka bukanlah residivis, kerugian di bawah 2,5 juta, dan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku. Jadi bagaimana pembahasannya? Apakah sudah cukup membantu? Kalian bisa kasih kritik dan opini di kolom komentar ya. Jangan lupa juga bantu subscribe, like, dan komen channel ini agar semakin berkembang dan tetap semangat untuk sharing hal yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.